warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, untuk materi pelajaran hari ini ialah materi tentang toharoh. Toharoh ialah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis, kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas, kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, tahukah kalian apa saja sih alat dan benda yang bisa digunakan untuk menyucikan diri? Kita simak sekarang. Alat bersuci di sini terdiri dari 5 macam. Yang pertama, air. Yang kedua, batu. Yang ketiga, tisu. Yang keempat, daun. Dan yang kelima, kayu. Nah, adapun macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama ada air hujan, yang kedua ada air sumur, yang ketiga es batu atau air salju, yang keempat air sungai, yang kelima air laut, yang keenam mata air, dan yang ketujuh air embun. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhafafah, yang kedua ada najis mutawasito, dan yang ketiga najis mughalladho. Najis mukhafafah ialah najis ringan atau berupa air kencing bayi laki-laki kurang dari 2 tahun belum makan apa-apa selain dari air susu ibunya. Adapun cara mensucikannya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito merupakan najis pertengahan, selain dari najis mughalladho dan mukhafafah. Contohnya, kotoran manusia, nanah, arak, muntah, dan bangkai hewan. Adapun cara mensucikannya yaitu membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang ketiga yaitu najis mughalladho atau najis yang berat, yaitu najis anjing dan babi, misalnya terkena darah atau air liurnya dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan 1 kali dicampur dengan tanah yang suci. Adapun tata cara untuk bersuci itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hadas kecil,
bersucinya dengan wudhu atau tayamum. Adapun hadas besar, bersucinya dengan mandi wajib atau mandi besar. Dan yang ketiga, buang air besar atau buang air kecil bisa dengan istinja. Wudhu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Nah, seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Adapun tayamum ini merupakan pengganti dari wudhu. Mensucikan diri menggunakan, kalau tayamum ini menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat seseorang sakit dan tidak boleh terkena air, saat berada di tempat yang tidak ada air, atau sedang perjalanan jauh dengan kendaraan umum. Sedangkan mandi wajib ialah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ke ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan ketika berhenti dari haid dan nifas bagi perempuan. Adapun ketika memandikan mayat ataupun orang kafir masuk Islam. Dan yang selanjutnya ialah istinja. Istinja merupakan membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita bisa loh membersihkan kotoran dengan tisu. Nah, anak-anak, sekian dan terima kasih yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.